Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Perkenalkan, nama saya Fatima Zakia Saradiki. Nama saya Helena Surya. Nama saya Gregory Sanggaratina. Judul makalah kami adalah Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, sistem informasi akuntansi harus melaksanakan tugas-tugas. Sistem dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dapat diselenggarakan secara manual tanpa alat bantu komputer. Dapat sepenuhnya memanfaatkan teknologi komputer dan teknologi informasi terbaru atau dapat berubah kombinasi antara keduanya. Meskipun demikian, proses yang dilakukan oleh sistem informasi akuntansi pada dasarnya adalah sama, yaitu mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data dan informasi. Kertas, pena, perangkat keras komputer, dan perangkat lunak komputer pada dasarnya hanya menggunakan alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Pada umumnya, organisasi perusahaan melaksanakan serangkaian transaksi yang relatif. Mengapa perlu belajar sistem informasi akuntansi? Ada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang fundamental dalam pendidikan akuntansi. Sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan perubahan lingkungan bisnis, maka seorang akuntan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang solid tentang 3 konsep, yaitu 1. Penggunaan informasi dalam proses pembuatan keputusan atau decision making. 2. Sifat perencanaan, penggunaan, implementasi sebuah sistem informasi akuntansi. Dan yang ketiga adalah pelaporan informasi keuangan. 2. Keterampilan atau skill. Dalam bidang sistem informasi akuntansi, penting dalam mendukung keberhasilan karir. Umumnya, seorang akuntan bekerja sebagai akuntan manajemen, akuntan pemerintah, akuntan perpajakan, akuntan publik, auditor internal, dan konsultan manajemen. Akhir-akhir ini, para pencari kerja menawarkan posisi khusus untuk para akuntan yang memiliki keahlian di bidang sistem informasi akuntansi. Bagaimana sistem informasi akuntansi menambah nilai bagi sebuah organisasi? Untuk memahami bagaimana sebuah sistem informasi menambah nilai bagi perusahaan, perlu dipahami dulu konsep perantai nilai yang dikenalkan oleh Michael Porter dan Victor Milliard. Menurut konsep ini, tujuan utama sebuah perusahaan adalah memberikan nilai bagi para pelanggan. Sebuah perusahaan dikatakan menguntungkan jika nilai yang diciptakan perusahaan tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk menghasilkannya. Secara umum, menurut konsep perantai nilai, perusahaan memiliki 9 aktivitas nilai atau value activities yang dirangkai dalam sebuah jalinan yang disebut dengan rantai nilai atau value chain. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar. 9 aktivitas nilai tersebut selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu aktivitas utama atau primary activities yang membuat, memasarkan, dan mengirimkan produk kepada konsumen, kemudian memberikan pelayanan purnajurnal, dan aktivitas pendukung atau support aktivitas. Penggunaan sistem informasi akuntansi untuk menambah nilai bagi bisnis. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah aktivitas pendukung yang dapat digunakan untuk melaksanakan aktivitas utama secara lebih efisien dan lebih efektif. Akuntan harus menggunakan rantai nilai untuk menentukan di mana dan bagaimana sebuah sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai bagi sebuah organisasi. Untuk itu, akuntan harus mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dalam rantai nilai, menentukan biaya dan nilai untuk setiap aktivitas, dan menganalisis di mana dan bagaimana sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai. Proses ini juga membantu para pemakai memahami perusahaan dan hubungan antara aktivitas di dalamnya.
Komponen sistem informasi. Yang pertama, tujuan. Setiap sistem informasi dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang memberikan arah bagi sistem tersebut secara keseluruhan. Yang kedua, input data harus dikumpulkan dan dimasukkan sebagai input ke dalam sistem. Sebagian besar input berupa data transaksi. Namun perlu diingat bahwa dalam perkembangannya, sebuah sistem informasi akuntansi tidak hanya dapat mengolah data dan menghasilkan informasi keuangan saja, namun juga mengolah data dan menghasilkan informasi non-keuangan. Oleh karena itu, sebagian input adalah berupa data non-keuangan. Yang ketiga adalah output. Informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem disebut output. Output dari sebuah sistem yang dimasukkan kembali ke dalam sistem sebagai input disebut dengan umpan balik atau feedback. Yang keempat, penyimpanan data. Data sering disimpan untuk dipakai lagi di masa mendatang. Data yang disimpan ini harus diperbarui atau diupdate untuk menjaga keterkinian data. Yang kelima adalah pemroses. Data harus diproses untuk menghasilkan informasi dengan menggunakan komponen pemroses. Yang keenam, instruksi dan prosedur. Sistem informasi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur prinsip. Perangkat lunak atau program komputer dibuat untuk menginstruksikan komputer melakukan pengolahan data. Yang ketujuh, pemakai. Orang yang berinteraksi dengan sistem dan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem disebut dengan pemakai. Dalam perusahaan, pengertian pemakai termasuk di dalamnya adalah karyawan yang melaksanakan dan mencatat transaksi dan karyawan yang mengelola dan mengendalikan sistem. Jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi eksekutif, yaitu sebuah sistem informasi yang dirancang untuk memberikan informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh para eksekutif dan manajer untuk membuat rencana strategik, membantu bisnis dan kondisi ekonomi, mengidentifikasi persoalan dan peluang bisnis, dan membuat berbagai keputusan. Yang kedua adalah sistem pendukung keputusan, yaitu sistem informasi yang dibangun untuk membantu para pemakai membuat keputusan dalam lingkungan yang tidak terstruktur, di mana derajat ketidakpastian tinggi. Sistem ini memungkinkan para pemakai mengeksplorasi berbagai alternatif, pertanyaan what if yang terkait dengan persoalan bisnis, dan membuat keputusan dalam situasi yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Yang ketiga, sistem ahli. Sistem ini berisi pengetahuan dan keahlian para pakar dalam disiplin ilmunya masing-masing. Pengetahuan dan keahlian yang tersimpan dalam sistem dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan persoalan yang sejenis di masa mendatang. Dan yang terakhir yaitu sistem pemakai akhir. Merupakan sistem informasi yang dibangun oleh para pemakai untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka sendiri. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan produktivitas serta sebagai sarana latihan bagi para pemakai dalam membangun sistem informasi yang lebih besar. Demikian hasil dari makalah kami, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.